pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di bab mutasi ya. Jadi ini bab penyakit istilahnya pada manusia, bab mutasi. Jadi kalau kemarin kalian sudah mempelajari tentang gen, kromosom, nah sekarang kenapa kok ada penyakit? Nah ini karena terjadinya mutasi. Dan kemarin sudah dibahas tentang mutasi itu sendiri, ya kan? Perubahan susunan gen atau perubahan susunan kromosom, ya kan? Nah, sekarang kita khususkan pada mutasi kromosom. Jadi mutasi itu kan ada dua, mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi gen karena perubahan susunan gen. Kalau mutasi kromosom terjadi karena perubahan susunan kromosom, ya kan? Gak usah takut apa gen apa kromosom, kan kemarin sudah jadi gak baleni maneh, ya kan? Mutasi kromosom perubahan susunan kromosom atau perubahan jumlah kromosom. Nah, di sini meliputi apa saja? Ada aneuploidi, euploidi, ada delesi, ada duplikasi, di gambar gini ada inversi, translokasi, dan katenasi. Kita lihat satu persatu ya. Kita lihat yang pertama yaitu delesi. Delete, mungkin tahu ya kalian, delete berarti menghapus. Nah, apa itu delesi? Pengurangan satu jumlah kromosom. Jadi kromosom yang patah atau hilang sehingga kromosom menjadi lebih pendek. Di sini contohnya, di sini ya, kromosom itu kan ada dua lengan kromosom. Lengan yang satu ada A, B, C, D, E, sedangkan lengan yang lain F, G, H. Setelah mengalami delesi, jadi pengurangan di sini, B-nya hilang atau patah, sehingga menjadi A, C, D, E. Lengannya satu tetap F, G, H. Nah, karena berkurang yang B, pengurangan satu, delete tadi, sehingga lengannya menjadi lebih pendek. Delesi, pengurangan satu jumlah kromosom. Delesi, ya. Delesi ini ada delesi terminal dan delesi interkalar. Perhatikan bedanya. Delesi terminal, gen yang terlepas di sini di dekat ujung kromosom. Tadi kan A, B. B kan mendekati ujung kromosom. Sedangkan delesi interkalar yang hilang di dekat tengah ini. Nah, sentromer, mendekati sentromer. Jadi pada bagian A, B, C, D, D-nya yang menghilang. Jadi ingat, delesi pengurangan satu jumlah kromosom sehingga lengan kromosom menjadi lebih pendek. Delesi. Sekarang kemana kromosom yang menghilang atau yang patah tadi? Apakah terombang-ambing di sitoplasma? Tidak ya. Jadi yang menghilang tadi dia akan menempel di kromosom yang lain. Karena menempel di kromosom yang lain, sehingga otomatis kromosom yang lain tadi akan mendapatkan satu tambahan kromosom. Sehingga ada istilah lagi yang disebut dengan duplikasi. Penambahan satu jumlah kromosom karena tempelan dari delesi tadi ya. Jadi kalau ini ada dua lengan A, B, C, D, E, karena mendapatkan satu tambahan, B-nya menjadi double A, B, B, C, D, E ya. Sehingga lengan kromosomnya menjadi lebih panjang karena ada mendapatkan tambahan tadi. Yang awalnya A, B, C, D, E mendapatkan B dari delesi tadi menjadi A, B, B, C, D, E. B-nya menjadi double sehingga kromosomnya menjadi lebih panjang. Dikatakan duplikasi. Gen yang mengganda. Duplikat.
Tadi ada delesi, duplikasi, ada lagi inversi. Apa itu inversi? Inversi adalah penyisipan kromosom. Nah, inversi ini ada dua macam, ada parasentrik dan perisentrik. Parasentrik, penyisipan yang terjadi hanya di salah satu lengan kromosom. Jadi lengannya tadi kan ada dua, hanya di salah satu lengan. Kalau perisentrik, penyisipan di kedua lengan kromosom. Jadi parasentrik hanya di satu lengan, A, B, C, D, E. Ini pembalikan urutan atau penyisipan. Sedangkan perisentrik di kedua lengan A, B, C, D, E, F. Jadi di kedua lengannya terjadi penyisipan atau pembalikan urutan. A, B, C, D, E, F menjadi A, C, B, D, E, F. Jadi urutannya terbalik. Yang terbalik yang hanya di satu lengan disebut parasentrik. Jika terbaliknya di kedua lengan, ini perhatikan, A, B, C, D, E, F menjadi A, B, E, D, C, F di kedua lengannya, ini disebut perisentrik. Ingat, para satu lengan, peri di kedua lengan. Berikutnya ada katenasi. Apakah katenasi? Katenasi itu kelainan bentuk kromosom berupa lingkaran atau cincin. Jadi akibat delesi pada bagian ujung kromosom tadi menyebabkan kromosom akan membentuk lingkaran sehingga berbentuk seperti cincin. Perhatikan gambarnya. Nah, ini membulat. Jadi kalau tadi kan lengan kromosom itu ada dua A, B, C, D, E, F. Karena terjadi delesi sehingga melingkar. Jadi ini perhatikan. Nah, melingkar sehingga kedua ujung kromosomnya saling menaut membentuk lingkaran. Ini yang disebut dengan katenasi. Nah, selain ada delesi, duplikasi, inversi, dan katenasi, tadi ada aneuploidi dan euploidi. Apa itu euploidi? Perubahan jumlah kromosom pada seluruh set pasangan kromosom dalam satu organisme. Ini perhatikan gambarnya. Ada monoploid, diploid, dan poliploid. Jadi biasanya kan bersifat 2N. Monoploid menjadi hanya N, ya. Poliploid 2N plus 1. Nah, sekarang bagaimana ciri-ciri tanaman yang mengalami monoploidi? Biasanya tanaman tanpa kerdil, jadi tidak bisa tumbuh dengan sempurna dan kurang tahan terhadap hama atau penyakit. Ini ciri-ciri yang mengalami monoploid. Ada euploidi, ada aneuploidi tadi. Jadi ini hampir sama sebenarnya. Perubahan jumlah kromosom juga. Hanya bedanya ini disebabkan oleh non-disjunction atau gagal berpisah. Masih ingat kan gagal berpisah kemarin apa? Pada saat mengalami pada mitosis, pada saat mengalami anafase yang seharusnya kromosom berpindah ke kutub yang berlawanan, dia tidak berpisah tapi tetap berkumpul, non-disjunction, gagal berpisah. Karena gagal berpisah menyebabkan aneuploidi ini. Nah, aneuploidi. Sama ada monosomi, ada trisomi, ada disomi. Apa contohnya penyakitnya yang mengalami monosomi ini? Nah, ini contohnya, gambarnya perhatikan. Nah, yang disebut dengan sindrom. Ada berapa macam sindrom di sini? Ada sindrom Down, sindrom Patau, sindrom Edwards, sindrom Klinefelter. Nah, sekarang tugasnya kalian cari ciri-ciri dari berbagai macam sindrom tadi. Sindrom Down cirinya bagaimana? Ya, kemudian sindrom Edwards, sindrom Patau, dan sebagainya tadi. Ya, dikumpulkan di buku aja, kemudian untuk pada pertemuan berikutnya. Oke, sudah? Tidak ada pertanyaan?
Bu Susi akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.